Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Hasbullah Jaini, anak-anakku yang luar biasa. Di tengah pandemik COVID-19 ini, jangan pernah kita menurunkan semangat untuk belajar. Jadi walaupun kita belajar dari jarak jauh, tetapi semangatnya tetap sama, kita belajar dengan tatap muka. Anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita akan belajar matematika kelas 5 dengan pokok bahasan tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita mempelajari bagaimana menentukan hasil kali perpangkatan suatu bilangan, terlebih dahulu perlu kita pahami pengertian perpangkatan suatu bilangan itu apa. Baik, coba perhatikan. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat, apakah itu pangkat 2, pangkat 3, 4, dan seterusnya. Pangkat suatu bilangan ditulis dengan angka ukuran kecil dan diletakkan lebih tinggi dari posisi angka bilangan tersebut. Nah, anak-anakku, biasanya sebuah bilangan berpangkat itu ada yang dinamakan dengan bilangan pokok. Jadi bilangan pokok, kemudian di atasnya itu ada ditulis kecil, itulah yang dinamakan dengan bilangan pangkat. Bisa pangkat 2, kalau pangkat 1 anak-anakku tidak ditulis ya. Bisa pangkat 2, bisa juga pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini contoh penulisan perpangkatan bilangan. 5 itu dibaca 5 saja, karena untuk pangkat 1 tidak ditulis. Kemudian 5 pangkat 2, itu dibaca 5 pangkat 2, sering juga kita sebut dengan 5 kuadrat. Jadi pangkat 2 itu sering disebut kuadrat. 5 pangkat 3, 5 pangkat 4. Nah, bagaimana konsepnya? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Kalian pernah belajar tentang perkalian. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sementara kalau bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Sehingga ketika 3 dikali 3, ingat ya, perkaliannya dikalikan dengan bilangan yang sama. 3 dikali 3, kita lihat angka 3-nya ada berapa di sini? Ada 2. Maka ini sama saja kalau kita tulis dengan 3 pangkat 2. Perhatikan lagi, 1 dikali 1 dikali 1 itu sama dengan 1 pangkat 3. Kenapa? Karena di sini ada 3 satunya. 3 satunya. Jadi 1 pangkat 3. Kemudian di sini kalian perhatikan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Ingat, syaratnya perpangkatan itu pengalinya harus bilangan yang sama. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 4 pangkat 4 pangkat 4. Dibaca 4 pangkat 4. Sampai di sini anak-anakku bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut materinya. Perpangkatan merupakan perkalian berulang. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang dan bilangan itu sendiri. Dari bilangan itu sendiri maksudnya. Jadi harus sama. Kalau 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan seterusnya. Kalau 2 pangkat 6, contohnya di sini. 2 pangkat 6, maka 6 kali mengalikan 2-nya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 6 kali. Nah, ini yang Bapak sudah sebutkan di awal tadi, bahwa ada yang disebut dengan bilangan pokok. Nah, ini 2 ini adalah bilangan pokok. Yang besar itu adalah bilangan pokok anak-anakku. Sedangkan yang ditulis kecil itulah yang dinamakan dengan pangkat. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. 3 pangkat 2 itu sama dengan
3 dikali 3. Kita sering salah konsep dan kadang anak-anak tidak hati-hati. 3 pangkat 2 itu sering dikerjakan dengan 3 dikali 2. Jelas hasilnya berbeda, ini kesalahan fatal. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah perkalian berulang dari 3 itu sebanyak 2 kali. Jadi sebanyak 2 kali. 3 dikali 3. Nilainya berapa? Tinggal dikalikan. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Dan seterusnya. Kita lanjut ya. Nih, bagaimana cara menulis bilangan dalam bentuk berpangkat? 9, bilangan 9, itu bentuk perkalian bilangan yang sama, itu diambil dari 3 dikali 3. Kita perhatikan, 3 di sini ada 2. Maka 3 pangkat 2. Cara membacanya 3 pangkat 2. Atau sering disebut dengan 3 kuadrat. Kemudian 16. 16 ini perkalian dari 4 dikali 4. Dan seterusnya. Kalian bisa pahami ini. Kita akan lanjutkan materinya, anak-anakku. Nah, bagaimana penggunaan atau pengaplikasian pengetahuan ini atau ilmu ini terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ada yang pernah main catur? Nah, bagi kalian yang pernah main catur, pernah tidak menghitung ada berapa petak kecil pada papan catur itu? Ya, kalian kalau menghitung, itu ada 8 ke samping. Jadi, papan catur itu bentuknya persegi. Artinya antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, itu panjangnya sama. Nah, ketika salah satu papan catur itu panjangnya 8 petak, maka di sisi lain adalah 8 petak. Kita kembali ke konsep menghitung luas persegi. Luas persegi, ada yang masih ingat? Sisi dikali sisi, betul. Sisi dikali sisi, atau S kuadrat, atau S pangkat 2. Karena sisi dikali sisi. Nah, pada permainan papan catur, untuk menghitung banyaknya petak, berarti kita menghitung luas. Rumusnya adalah sisi dikali sisi. Sisinya 8 berarti 8 dikali 8. Atau 8 kuadrat sama dengan 64. Berarti ada 64 petak yang terdapat dalam papan catur. Ini penerapan ilmu dari kita mempelajari kuadrat ini. Nah, anakku, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini adalah tabel bilangan kuadrat. Kalian tidak perlu hafal, yang penting konsepnya tahu. 1 pangkat 2 itu bukan 1 dikali 2, tetapi 1 dikali 1. 2 dikali 4, maaf, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 dikali 2 sama dengan 25. Terus, seperti yang ada di tabel. Jadi, bilangan pangkat 2 disebut juga bilangan kuadrat. Bentuknya 1 pangkat 2, dibaca 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Kita lanjut ya. Ada sifat khusus kuadrat bilangan dengan satuan 5. Jadi, anak-anakku, ada cara mencari hasil sebuah bilangan berpangkat tetapi untuk kelipatan atau untuk yang satuannya 5. Kita perhatikan. 25 pangkat 2, kita ambil satuannya. Ini satuannya berarti 5 kali 5 itu sama dengan 25. Nah, bagaimana untuk depannya? Untuk depannya ini 2 dikali 2 ditambah 1. Jadi dikalikan ditambahkan dengan 1. Sehingga 2 dikali
3, ini sama dengan 6. Oke, pada contoh yang lain, 75 kuadrat. Kita ambil 5 kuadrat ini adalah 25 hasilnya. Sekarang angka depannya diisi 7 dikali 7 ditambah 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 7 dikali 8 sama dengan 56. Oke, dan seterusnya. Ini hanya sekedar untuk pengayaan kalian. Untuk pengayaan kalian, untuk belajar di rumah, bahwa ada sifat khusus untuk akar pangkat 2 dari satuan 5. Baik anak-anakku, nanti ada soal kurang lebih seperti ini yang harus kalian kerjakan di tugas siswa. Jadi silahkan pelajari, kalau ada yang belum dipahami, videonya bisa kalian ulang terus sampai kalian bisa memahami. Baik anak-anakku, untuk pelajaran kita pada hari ini materi bilangan berpangkat 2 sudah selesai kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa melekat di pikiran kalian, di hati kalian, sehingga mudah untuk dipelajari. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.